Buat yang sudah langganan nonton Starting Eleven maupun Starting Eleven Story sejak sebelum Prabowo jadi presiden, kamu pasti ingat Starting Eleven Story pernah bikin video gara-gara City Premier League bisa jadi Liga Petani. Sekarang biang kerok kenapa video itu dibuat sudah pergi. Kepergian Josep Guardiola bisa jadi membuat Premier League tidak lagi diejek Liga Petani karena yang juara lagi-lagi City. Tanpa Guardiola, liga yang dianggap sebagai liga terpopuler di dunia ini akan semakin seru. Apa alasannya? Yuk kita ulas. Karena banyak jurnalis yang mulutnya lebih ember dari emak-emak yang rumpi di tukang sayur, rencana Pep Guardiola pergi di akhir musim bocor duluan. Bocornya informasi tersebut sempat membuat Pep meradang. Dilansir The Guardian, karena sudah kadung bocor, Pep terpaksa melakukan panggilan grup darurat kepada seluruh tim pada larut malam. Disitulah suami Christina Serra ini mengkonfirmasi kemundurannya setelah musim berakhir. Pep juga meminta maaf atas cara berita itu tersebar. Banyak pemain mengaku terkejut karena pada pekan sebelum Pep mengkonfirmasi kabar tersebut, mereka mengira sang pelatih masih akan tinggal. Inilah kenapa Pep meminta maaf ke pemain. Barangkali karena informasi yang bocor ini stabilitas tim terganggu. Guardiola gagal memberi kemenangan di laga terakhirnya saat dipecundangi Aston Villa. Usai kekalahan tersebut, tak berapa lama klub lalu secara resmi mengumumkan kepergian Pep Guardiola. Manchester City bahkan mengadakan acara perpisahan khusus dengan sang manajer. Mereka memamerkan 20 trofi yang pernah diraih bersama pelatih asal Spanyol itu. Hal itu menunjukkan betapa luar biasanya Manchester City selama dilatih Pep Guardiola. Nah, karena soal bagaimana City tanpa Pep sudah dibahas ya. Sekarang bagaimana Liga Premier Inggris tanpa Pep musim depan? Liga Inggris musim depan diprediksi bakal lebih seru. Dengan perginya Pep Guardiola, tak ada lagi pelatih superior di Liga Inggris musim depan. Pep dengan 6 gelarnya adalah pelatih kedua yang bisa mendominasi Liga Inggris setelah era Sir Alex Ferguson yang memenangkan 3 gelar. Dulu selain Fergie dan sebelum era Pep Guardiola, Premier League juga punya pelatih kaliber Arsene Wenger dan Jose Mourinho. Dua pelatih gaek ini masing-masing telah meraih 3 trofi. Musim depan tidak ada satu di antara mereka melatih tim Premier League. Mourinho sempat diisukan ke Chelsea, tapi doi malah putuskan rujuk dengan Real Madrid. Liga Inggris juga tak lagi punya pelatih macam Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu memang baru sekali menjuarai Liga Inggris. Namun Klopp juga superior. Ia menjadi pesaing Pep Guardiola di papan atas. Musim depan kita tak akan melihat persaingan keduanya atau bahkan salah satunya. Yang tersisa hanya Mikel Arteta dan Arne Slot, manajer yang pernah juara. Arteta mungkin masih akan lama melatih Arsenal. Sedangkan Kopites dipaksa sabar karena klub sepertinya masih cinta Arne Slot. Besar kemungkinan ia masih akan memimpin proyek baru The Reds musim depan. Saat era Pep Guardiola, Manchester City bisa mendominasi Premier League. Mereka bahkan pernah juara dalam 4 musim beruntun. Prestasi yang tak bisa dicapai oleh tim lain sekalipun Manchester United di era Sir Alex. Hal ini mungkin akan sulit terulang, bahkan bagi Manchester City itu sendiri. Seperti tim yang ditinggal pelatih yang telah memimpin bertahun-tahun, masa transisi menjadi sesuatu yang sulit ditebak. Mungkin City bisa seperti Manchester United yang terpuruk setelah Fergie pensiun. Atau tak menutup kemungkinan nasib City bisa seperti Liverpool yang di musim pertama ditinggal Klopp langsung menjuarai Liga Inggris. Enzo Maresca, asisten Pep Guardiola saat membawa City treble winners akan jadi suksesor. Banyak yang bilang strategi Maresca dan Pep mirip. Itulah kenapa Hugo Viana, sang direktur olahraga, menunjuk Maresca sebagai penerus legasi Pep Guardiola. Secara prinsip memang sama. Kendati orang Italia, Maresca adalah manajer yang suka penguasaan bola. Sekalipun begitu, kita belum tahu apa yang akan terjadi terutama di ruang ganti City.
Siapa tahu para pemain City belum move on dengan kepergian Pep Guardiola, ya kan? Apalagi informasi Pep pergi juga terkesan mendadak dan tidak sesuai informasi awal. Liga Inggris juga akan bertambah seru berkat kehadiran pelatih baru. Ada manajer yang perdana menukangi tim Premier League musim depan. Mereka adalah Xabi Alonso dan Marco Rose. Baik Rose maupun Xabi akan memikul ekspektasi penggemar. Soal seberapa berat bebannya, kita mulai dari Xabi. Sebagai juara Piala Dunia antar klub, tak disangka Chelsea justru masuk angin sepanjang musim. Todd Boehly dan para petinggi sok ngide mengganti Enzo Maresca dengan pria yang lebih cocok jadi dosen antropologi daripada melatih. Kontrak sih jangka panjang, tapi Liam Rose senior hanya hidungnya saja yang panjang. Chelsea di tangannya terpuruk. Rose senior pun dipecat sebelum musim berakhir, namun itu terlambat. Alih-alih masuk ke zona Eropa, Chelsea justru masuk ke zona selamat sekolah. Musim depan Chelsea akan menggantikan MU sebagai anggota Big Six yang tidak tampil di kompetisi Eropa. Tugas Alonso sedikit lebih ringan. Iya, sedikit saja, karena sisanya tetap berat. Xabi tidak menjabat sebagai pelatih kepala, melainkan manajer. Ia akan terlibat dalam perekrutan pemain. Terkesan lebih bebas, tapi ekspektasinya akan jauh lebih besar. Wong dia semua yang pegang kendali. Karena Xabi baru pertama melatih tim Inggris, ini juga akan jadi tantangan baginya. Inggris punya passing permainan yang berbeda dengan Bundesliga maupun La Liga. Kalau di Bundesliga mungkin saingan terberatnya cuma Bayern, di La Liga paling bersaing dengan Barcelona. Di Liga Inggris, Xabi tidak hanya perlu mewaspadai lawan-lawan besar, tapi juga tim macam Everton. Namun fans tak perlu khawatir banget. The Pensioners punya sejarah bagus kala ditukangi manajer pengguna 3 back. Antonio Conte dulu pernah membawa Chelsea juara. Apakah kali ini Xabi juga sanggup melakukannya? Lalu bagaimana dengan Marco Rose? Andoni Iraola memasang standar tinggi untuk Bournemouth. Di bawah pelatih dari Usurbil itu, Bournemouth berubah jadi pembunuh raksasa. Jadi setidaknya Rose harus bisa melakukan hal yang sama, lebih-lebih memberi kejutan, menjuarai Liga Eropa misalnya. Dari segi taktikal, pelatih kelahiran Leipzig ini sama seperti Iraola. Lah gimana, Iraola sendiri terinspirasi dari Rose. Sementara yang menarik lagi, Rose ini juga terpengaruh oleh Jurgen Klopp. Mungkin The Cherries akan memainkan gegenpressing ala sepak bola Jerman nih musim depan. Tanpa Pep, Liga Inggris bakal lebih kompetitif. Jika kita lihat Chelsea punya Xabi Alonso, karena masih baru banyak tim Inggris belum mengenal taktiknya. Begitu pula dengan Marco Rose di Bournemouth. Menariknya justru Rose dan Xabi sudah beberapa kali bertemu di Bundesliga. Alonso menang 3 kali atas Marco Rose. Belum lagi kalau kita lihat Aston Villa, taktik Unai Emery di Villa Park kian matang. Juara Liga Eropa meningkatkan mental anak asuh Mr. Good Evening. Emery tentu ingin membawa Aston Villa juara. Menarik nggak kalau Villa yang juara musim depan? Kemudian Liverpool. Arne Slot masih punya banyak PR. Liverpool akan tanpa Andrew Robertson dan Mohamed Salah musim depan. Untuk Robertson bisa digantikan Milos Kerkez. Nah, untuk Salah ini yang PR. Siapa yang akan jadi goal getter The Reds musim depan jika tanpa pemain Mesir itu? Jangan lupakan pula Tottenham Hotspur. Tim ini nyaris degradasi tapi diselamatkan Roberto De Zerbi. Musim depan akan jadi musim penuh pertama De Zerbi dan sudah dimanjakan rekrutan baru. Robertson dan Marcos Senesi dikabarkan akan merapat. Selain tim-tim tadi, King MU tak boleh ketinggalan. Diasuh Michael Carrick, setan merah melesat begitu cepat. Tak lagi jadi bahan meme, Manchester United berubah jadi tim yang rajin mengumpulkan poin. United juga punya rekam jejak bagus kala dilatih mantan pelatihnya sendiri. Dulu ketika dilatih oleh MU pernah hampir menjuarai Liga Inggris. Mungkin di tangan Carrick pencapaian itu akan terlewati, sekalipun jelas tak mudah. Masih ada Arsenal dengan Mikel Artetanya. Mengutip ESPN, setelah menjuarai Liga Inggris musim ini, gudang senjata berpeluang mendominasi Premier League musim depan. Timnya Arteta sudah matang. Secara kolektif mereka yoi. Dari segi taktik, Arteta mirip Pep yang terus berinovasi. Kedalaman skuad pun mumpuni.
The Gunners juga tahu caranya menang walau cuma ngegolin sebiji. Singkatnya, Arsenal memenuhi syarat untuk mendominasi. Mereka bisa juara lagi musim depan. Sepakat nggak?